Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hayyu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah ba'uranya kembalilah menghukum kekuasaan Allah, yaitu dengan berpulangnya keramatullah setelah sidau segala ditanya, dengan berpulangnya keramatullah setelah sidau segala ditanya, maka menjadi ikbar bagi kita yang mentauhid rahmat dan sejahtera Allah. Marilah sama-sama kita sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah dan kali dunia kita yang dari alam kegelapan hingga menuju alam terang benderang yang lagi rasakan pada saat ini. Rahmat dan sejahtera Allah, marilah sama-sama kita sajikan kepada keluarga dan sahabat beliau, seterusnya kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar. Kata-kata ta'zim dan ikram Tuhan terutama sekali yaitu kepada Tunku Imam, Tunku Gusyid, aparat-aparat desa yang kalah menyelenggarakan parim-parim fardu kifayah terhadap jenazahnya, mulai dari bisa mana ke ghafal, ke solat dan siatin, insya-Allah kita akan lakukan. Dan kata-kata tadi dan ikraman Tuhan selanjutnya yaitu kepada abu-abu, abi-abi dan paduka sekalian, khususnya yaitu kepada kaum muslimin wal muslimat sidang ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kamu yang tak terhingga kami ucapkan kepada abu-abu, abi-abi dan paduka sekalian yang kami bersusah payah menyelenggarakan fardu kifayah terhadap jenazah almarhum kaum muslimin wal muslimat sidang ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan undang di hadapan abu-abu, abi-abi dan paduka sekalian hanyalah mewakili ahli bait jenazahnya yang menghajat disampaikan paling buah perkara yang berkaitan dengan buahnya almarhum kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai tentang kemaafan dosa almarhum dan tentang hutang almarhum. Dikarenakan almarhumnya manusia yang luput daripada dosa dan kesalahan, maka dosa itu ahli bait kerana ingin dengar pengakuan daripada abu-abu, abi-abi serta umi. Apakah itu kesalahan dan dosa yang almarhum lakukan semasa hidupnya sendiri pun? Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazila. Selanjutnya mengenai tentang hutang almarhum, kamu dari pihak keluarga berpesan, bila anak hutang almarhum yang dapat rumah, kamu mengucapkan terima kasih. Dan bila anak hutang almarhumnya yang dapat rumah, kamu dari pihak keluarga akan menerimanya dengan baik dan insya-Allah kamu akan meneruskannya. Dikarenakan segala hutang almarhum boleh terkait kepada almarhum agar arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat sidang ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan buahnya almarhum kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ajal yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum, yang dapat kita yang terkumpulkan dan asbab, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun, yang artinya apabila datang ajal mereka maka mereka dapat mengumpulkannya saat dan dapat pula mendahulukannya. Maka bagi kita yang mendapat hidup dunia, persiapkanlah bekal amal kita untuk kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala kita dalam neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Dan jadikan kematiannya sebagai iktibar persiapan kita untuk kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupannya kita yang memiliki lebih sahabat yang kufur, tak ibaratkan sahabat yang kufur kita yang selalu teringat kepada sahabatnya 100%. Sahabat yang kedua
Kita ingat kepada sahabatnya 50% dan teringat kepada sahabatnya 50%. Sedangkan sahabat yang nilai kita ingat membaca Quran. Sahabat yang kufur tak ibaratkan harta benda katanya. Tapi bahkan sahabat yang kufur tak ibaratkan harta benda katanya. Awak kita meninggal cuma ipitan kita pintu rumah katanya. Sedangkan sahabat yang kedua tak ibaratkan keluarga katanya. Tapi awak tengok meninggal cuma kita tengok pintu kuburan. Tapi saya angkat tengok Pak, tapi saya angkat sahabat yang lain ada amalan gitu. Bahkan masa hidup kita tengok dengan kepada amalannya. Padahal amalannya kita tengok ikungan kita ijaya dijaga kita. Tapi kita tidak ingat kepada amalannya. Kita lebih ingat kepada harta benda kita lebih ingat kepada keluarga kita. Tetapi kita tidak ingat kepada amalan-amalan kita. Maka bagi kita yang mentauhidnya persiapkanlah amal bekal kita. Karena dengan amalan kita insya-Allah akan masuk syurga. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat sidang ta'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai tentang masalah kenduri. Kamu sebagaimana adat biasa, kamu dari pihak keluarga memperkedangan abu-abu, abi-abi serta umi-umi selama 7 malam. Barat kamu bah, pintu kamu buka, jika kamu ada banyak kamu pergi dan kenduri kamu bah. Dengan berkat kedangan abu-abu dan 4 bungkus sekelat, mudah-mudahan kamu terhibur. Dan doa yang aku bacakan sekelat, mudah-mudahan amal tambahan bagi almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.